Halo teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini, saya akan menceritakan seluruh alur cerita film At Drive 2018. Film ini berdasarkan kisah nyata dari pasangan yang melakukan liburan dengan kapal, namun keduanya tak menyangka akan terjebak di tengah laut selama sebulan lebih. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita saksikan. Happy watching! Terlihat seorang pria tenggelam ke dasar laut dengan wanita bernama Temi yang tersadar bahwa kondisi kapalnya telah bocor. Dia pun panik mencari pacarnya bernama Richard, lalu berusaha mencarinya di atas dengan penampakan kapal yang telah rusak. Terlihat Temi menarik tali pengait lalu menjerit di tengah luasnya laut. 5 bulan sebelumnya, pada tahun 1983, Temi tiba di Tahiti dengan kapal Sekunar Sofia. Dia pun melapor di petugas pemeriksaan, di mana terungkap bahwa Temi tak memiliki tujuan pasti ke Tahiti. Dia pun bekerja sampingan membersihkan kapal bersama temannya yang menyatakan bahwa dia dulunya seorang juru kapal, namun kontraknya habis hingga tiba di Tahiti. Temi juga hobi berselancar, membuatnya merasa hidup. Ketika sedang mengecat bersama temannya, terlihat kapal yang hendak berlabuh yang dikemudikan oleh seorang pria bernama Richard. Mereka pun membantu Richard memarkirkan kapal, lalu berkenalan satu sama lain. Keesokan harinya, terlihat Richard memperbaiki kapal dengan Temi yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia pun mengambil es, lalu mendatangi Richard yang sedang mengolah ikan, di mana Richard mengajaknya makan malam bersama dengan Temi yang menerima tawarannya. Di malam hari, Temi sangat kagum dengan Richard yang telah mengunjungi berbagai tempat dengan kapalnya. Dia pun bertanya seperti apa rasanya berlayar sendirian. Richard menjawab bahwa hal itu menyedihkan, di mana mabuk laut, kurang tidur, dan kulit terbakar dialami secara bersamaan. Namun dia menemukan sesuatu yang luar biasa di balik itu semua, yaitu merasa seperti lahir kembali. Kemudian Richard mengajaknya berlayar, dengan keduanya sangat bahagia menikmati keindahan laut. Temi yang kurang begitu paham berlayar, Richard pun membantunya membentangkan arah layar. Kemudian scene berganti dengan Temi yang menjerit histeris mencari keberadaan Richard, lalu mencoba radio di dalam, namun panggilannya tak dibalas, serta mencoba radio di luar, tetapi sia-sia. Dia pun mabuk laut dengan perasaan putus asa karena kehilangan Richard. Scene berganti di mana Temi mengajak Richard ke gunung, lalu mengajaknya melompat ke sungai, diikuti Richard mencarinya di dalam air dengan keduanya yang sangat menikmati kebersamaan. Temi yang lemas karena cuaca panas di tengah laut, dia pun melihat sesuatu dari kejauhan, di mana itu ialah sekoci Richard. Kemudian memotong tali layar, membuatnya terjatuh dan terjebak di dalam layar, di mana kapalnya hanyut. Dia pun berenang dengan cepat hingga tiba di kapal tersebut, lalu menambal kebocoran pada kapalnya. Kemudian mengeluarkan air dalam kapal dengan mesin penghisap dan berusaha menegakkan tiang layar untuk dipasangi layar baru. Terlihat Richard memajang foto kebersamaannya dengan Temi. Ketika di kapal, Richard memberinya hadiah yaitu baju, dengan Temi yang sangat menyukai baju tersebut. Terlihat Temi yang hampir sampai ke sekoci Richard, lalu berenang menuju sekoci, di mana Richard masih hidup. Kemudian berupaya membawanya ke kapal dengan tali yang telah diikatkan pada tubuh Temi. Dia pun menarik Richard yang telah sekarat berhari-hari mengambang di laut. Sementara di pasar souvenir, Richard memberikan bunga frangipani yang dikenal sebagai bunga cinta. Mereka pun makan malam di sebuah restoran, di mana Temi menceritakan masa kecilnya yang tinggal di San Diego, lalu mengajaknya menari dengan iringan musik yang indah dan merencanakan untuk berkeliling dunia dengan kapalnya. Di kapal, Temi membalut dan menyangga kayu pada luka kakinya. Richard mengeluhkan tak bisa bergerak karena salah satu tulang rusuknya patah. Temi pun menenangkan Richard yang mengalami kesakitan parah. Saat di pasar, mereka memperbincangkan rencana tujuan berlayar, di mana Temi mengusulkan agar mereka berlayar ke Jepang.
Kemudian Richard bertemu Peter dan Christine, di mana dia ditawarkan uang $10.000 untuk mengantar mereka berlayar ke San Diego. Richard pun menyetujuinya, lalu scene berganti. Diketahui bahwa mereka telah melenceng jauh ke utara dari jalur perkapalan maupun jalur penerbangan. Mengetahui hal itu, Tammy pun putus asa karena mereka akan mati di tengah laut. Namun Richard menenangkannya bahwa mereka akan baik-baik saja. Di pelabuhan, Tammy yang murung, di mana dia merasa tak ingin ikut dengan Richard ke San Diego. Richard pun memutuskan untuk tak jadi mengantar Peter dan Christine. Di malam hari, kedua pasangan itu mengajak Richard dan Tammy makan malam ke kapal mereka bernama Hasana. Terlihat Tammy mengirimkan surat ke ibunya di San Diego yang menyatakan bahwa dia telah menemukan pasangan hidup serta akan berlayar menyeberangi Pasifik bersama Richard dan tak sabar bertemu ayah, ibu, dan keluarganya. Di kapal, Tammy telah mengumpulkan semua makanan yang masih tersisa di dalam kapal, di mana dia menemukan selai kacang, membuat keduanya sangat bahagia. Terlihat keduanya memakan selai kacang dengan penuh penghayatan. Pasangan itu pun menikmati senja di atas kapal sambil membahas warna langit. 5 hari hanyut, diketahui bahwa mereka telah melenceng 180 mil dari jalur lintang menuju Hawaii. Tammy pun kesal akan hal itu, lalu membuka makanan, di mana Richard mengarahkannya agar menghemat persediaan yang terbatas. Kemudian turun ke dalam air, melepaskan layar yang masih tersangkut pada baling-baling kapal. 10 hari hanyut, ketika sedang membersihkan dalam kapal, Tammy menemukan krim pelembab, lalu mengoleskannya juga pada kulit Richard. Dia pun mengganti kapas dan mengobati luka pada kakinya. Kemudian mengambil air, di mana persediaan air telah menipis, serta persediaan makanan yang tersisa sedikit. Richard yang mengeluhkan bahwa dia membutuhkan protein, membuat Tammy harus menombak ikan di dalam air. Gagal saat pertama kali menombaknya, Richard pun mengarahkannya agar tenang. Dia pun kembali mencobanya, namun tetap gagal. Terlihat Tammy sangat senang karena turunnya hujan. 18 hari hanyut, Tammy membongkar kursi sofa kapal, di mana dia menemukan beberapa botol minuman, lalu meminumnya bersama Richard. Dia pun memetik gitar sambil bernyanyi, di mana Richard menyesal mengajaknya berlayar, sehingga Tammy harus terdampar seperti ini. Kemudian terlihat Richard bermain gitar, membuat Tammy semakin kagum padanya. Dia pun melamar Tammy di kapal itu, memakai cincin buatan tangannya, dengan Tammy yang menerima lamaran Richard. Saat tidur di samping Richard, Tammy terkejut melihat kapal di depannya, lalu menembakkan suar agar keberadaannya diketahui. Terlihat kapal itu tak melihat keberadaan Tammy, lalu menghilang secara mendadak. Kemudian scene berganti, di mana burung hinggap di kapal mereka, menandakan daratan masih dekat. Richard pun mengecek radionya, di mana memang badai kategori 4 akan segera tiba. Namun keduanya tetap yakin bahwa badai tak akan sampai ke titik kapal dengan membelokkan haluan arah kapal. 33 hari hanyut, Tammy membangunkan Richard, mengajaknya menebak warna langit. Terlihat keduanya berupaya menyimbangkan kapal dengan badai ekstrim di laut tersebut. Tammy pun berbaring di samping Richard yang semakin sekarat. Kemudian berencana untuk menaiki ombak agar keluar dari badai, lalu menyuruh Tammy masuk ke dalam, diikuti dengan Richard yang terlempar karena goncangan kuat. Terlihat kapal yang terbalik, di mana Richard terbentur dalam prosesnya, lalu tenggelam ke dasar laut. Tammy yang merelakan kepergian Richard, terlihat Richard menghilang dari tempatnya, di mana Tammy selama ini hanya sendiri di atas kapal dan berhalusinasi tentang keberadaan Richard. Dia pun berupaya menombak ikan dan berhasil, lalu membuang air di dalam kapal. Kemudian burung hinggap di kapalnya, menandakan daratan telah dekat. Tammy yang melihat arah burung itu terbang, di mana dia melihat pulau telah dekat di depannya, serta juga kapal di depannya, lalu menembakkan suar agar keberadaannya diketahui. Kapal itu pun mendatangi Tammy dengan membunyikan klakson berkali-kali. Terlihat kapal yang sampai, lalu memberinya selimut dan buah apel, di mana Tammy memakan buah itu dengan penuh penghayatan. Tammy kembali ke Tahiti setelah pulih dan mengunjungi perahu Richard, menangis setelah melihat foto Richard dan dirinya sendiri.
Terungkap dalam kredit bahwa Richard tenggelam ke dasar laut dan tidak pernah ditemukan, di mana Tammy bertahan hidup sendirian di atas kapal selama 41 hari dan dia tetap menjadi pelaut. Dia pun pergi ke pantai dengan bunga Kamboja, meletakkan cincin pertunangannya di sekitar bunga dan melepaskannya ke dalam air. Serangkaian menampilkan artikel berita, gambar dan video dari Tammy dan Richard yang asli. Itulah alur cerita film At Drive 2018. Pesan moral film ini ialah, di balik badai selalu ada langit biru yang indah. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video seru berikutnya.